Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat HKBP Bandung, khususnya kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah ataupun tempat masing-masing. Dalam ibadah hari ini, kiranya kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya. Dan tetaplah berdiri teguh hanya dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik mengasihi bumi dan segala isinya. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami,
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-6 beserta dengan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu.
limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Bersama-sama. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-23 setelah Trinitatis 7 November 2021. Poin pertama, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan 2. Hendra Sahat Siagian, putra dari Bapak Oluan Siagian, Ibu Mompo Boru Marpaung, beralamat di Jalan Mentor, Gang Haji Tanu nomor 10 Bandung, daerah 4 Sarbuncip, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata, dengan Kristiani Novalina Boru Pakpahan, putri dari Bapak Bodi Pakpahan almarhum, Ibu Ramauli Boru Nadeak, beralamat di Gria Mukti, Jemaat HKBP Purwakarta, Resort Purwakarta. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 di Gereja HKBP Purwakarta, Resort Purwakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Riau Marta Dinata. Bimbingan pranikah kepada calon pengantin diadakan pada hari Kamis 11 November 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung. Poin 2, Pesta Gotilon HKBP Bandung 2021. 1. Pada hari Minggu yang akan datang 14 November 2021, Gereja akan mengadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021. Melalui Pesta Gotilon ini, seluruh jemaat diundang untuk mensyukuri anugerah dan berkat yang telah diterima dari Tuhan dengan berpartisipasi pada pesta tersebut. 2. Khusus pada Minggu 14 November, kebaktian pukul 7 dan 10 akan digabung, masuk pukul 8 WIB, dilanjutkan dengan acara Pesta Gotilon sampai dengan pukul 12 WIB. 3. Setelah pembacaan warta jemaat, kita akan mendengarkan penjelasan dari panitia Pesta Gotilon dan menyaksikan video singkat tentang makna Pesta Gotilon. 3. Rapat panitia Natal PPD 2021 Distrik 18 Jabar Tendiye. Pada hari Selasa 9 November 2021 pukul 12 WIB bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan HKBP Bandung akan diadakan rapat panitia Natal PPD 2021 Distrik 18 Jabar Tendiye. 4. Akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 akan diadakan kebaktian akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada keluarga anggota yang meninggal tahun ini supaya menyerahkan soft copy foto ke email Gereja HKBP Bandung rbrm@gmail.com. Paling lambat hari Kamis 18 November 2021. Poin 5, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial untuk tahun ini akan berakhir pada tanggal 9 November sampai dengan 13 November 2021. Seluruh kegiatan akan dilaksanakan di gereja, kecuali pertanyaan daerah dan belajar CD masih melalui Zoom di rumah masing-masing. Lebih jelasnya dapat jemaat baca pada jadwal kegiatan poin 7 warta jemaat minggu ini.
Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti sesuai kegiatan kategorial dan non-kategorial masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengar dari panitia Pesta Gotilon, Shalom Amang Inang Naposubulung, yang beribadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya mewakili panitia Pesta Gotilon mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon, yaitu pesta ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang kita terima selama ini. Pesta Gotilon ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 dengan 3 kebaktian pukul 8, 15 dan 18. Mengingat saat ini masih suasana pandemi, kita mengadakannya secara sederhana, dan pada ibadah pukul 8 akan diadakan acara khusus, yaitu pemberian ulos kepada jemaat yang berusia 70 tahun dan penyampaian persiapan ucapan syukur dari setiap week dan kategorial. Setiap jemaat juga dapat memberikan ucapan syukurnya melalui amplop yang akan disediakan atau mentransfer ke rekening gereja. Kami sangat berharap semua jemaat berpartisipasi dalam pesta ini. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom Amang Inam. Salam sehat. Gereja kita kembali melakukan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah rasa syukur umat kepada pemeliharaan Tuhan akan hidup umat itu sendiri. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Itu tertulis dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 10 dan ayat 11. Tuhan menyatakan kepada Musa seperti ini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Satu hal yang kita ingat, firman ini dinyatakan Allah pada saat umatnya masih dalam perjalanan gurun melewati lembah, belum memikirkan bagaimana kehidupan mereka, tetapi Tuhan sudah menetapkan mereka harus melakukan pesta panen atau pesta gotilon. Dan lebih jauh lagi dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 2, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah engkau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hasil tanah, hasil ladang, sama dengan hasil pekerjaan kita. Itulah hidup kita. Dan semuanya itu diminta untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa sulit sekarang, masa pandemi ini juga, kita mengaminkan hidup kita dipelihara Tuhan. Kita mengaminkan kasih Tuhan mengalir kepada kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita ditanya, apa respon kita kepada Tuhan lewat apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk boleh meresapi syair lagu UND 784 ayat 1. Adonam Hubai Tuhan, Adonam Hubai Tuhan, Adonam Hubai Tuhan, Adonam Hubai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, memberikan persembahan kepada Tuhan
bukan hitung-hitungan, dan memberikan kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan sebagai bukti dan rasa syukur kita akan kasih-Nya. Maka setiap orang diminta untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ingatlah yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan menjawab pesta Botilon yang akan dilakukan gereja kita menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan dan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayat 10 saya akan bacakan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, nats bagi kita pada minggu ini satu bahagian dari kitab Mazmur pasal 146 sampai 150. Karena pasal 146 dan sampai 150 selalu diawali dengan ungkapan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Haleluya. Kalau haleluya puji Tuhan dong. Haleluya. Kalau orang berhaleluya, dia masuk kepada rahasia Allah.
Karena apa? Karena memang tanpa kita masuk kepada rahasia Allah, ke misteri pertemuan kita dengan Allah, bohong kita mengatakan haleluya. Hanya lip service kita mengatakan haleluya. Kalau kita tidak masuk kepada rahasia kasih, anugerah, dan kuasa Allah. Dan pemazmur sendiri, dia menyatakan ungkapan puji-pujiannya kepada Tuhan itu dengan ungkapan haleluya. Hatinya memuji Tuhan. Tidak hanya itu, jiwanya memuliakan Tuhan. Dan diperlihatkan dengan kata-kata lewat mulutnya. Dan tidak hanya itu juga, dia juga merespon dengan tubuhnya menari-nari di hadapan Tuhan. Secara totalitas kehidupannya itu, sungguh-sungguh dia memuji Tuhan. Tadi kita bernyanyi buku ND nomor 14, itu puji-pujian itu ya. Tapi chemistry kita dalam saat menyanyikan lagu itu kurang. Masih nyanyian yang hanya keluar, suara yang hanya lewat kerongkongan saja. Tidak dari jiwa, tidak dari pengenalan akan Tuhan. Memuji Tuhan hanya dengan ungkapan syair yang dilontarkan oleh mulut yang dihasilkan dari pita suara, dia hanya datar saja. Kita pernah ada simposium yang dilakukan oleh salah seorang komponis Batak, Nortir Simanungkalit. Dia mengatakan seperti ini. Nyanyian itu ibarat dinamit yang luar biasa mampu mengguncangkan dunia ini. Apabila nyanyian itu dinyanyikan sungguh-sungguh dari kehidupan kita. Oleh karena itu dia bilang, nyanyian berikut dengan musik, dia bisa menjadi dentuman yang luar biasa, yang bisa menghancurkan, tidak hanya seperti menghancurkan batu saja, tapi gunung yang luar biasa pun kekarnya, dia bisa rontokkan itu. Dia gambarkan manusia yang hanya mengandalkan dunia, digambarkan sebagai gunung yang luar biasa kokoh, tetapi oleh musik, oleh nyanyian yang dinyanyikan lewat jiwa dan raga, itu bisa dirontokkan, itu bisa dihancurkan. Dan kita akan mencoba lagi memuji Tuhan lewat nomor 14 tadi, hanya ayat 2 saja kita. Dan saya akan membacakan sebelum kita menyanyikannya, saya akan membacakannya. Ingot toktong alitot dikon, sude nadinggan nadipasonggop debatatuho, dengan bahasa nado na panguluhon ho. Itu luar biasa syairnya itu. Dan itu kalau kita nyanyikan, pasti kita mampu menyanyikannya, masuk kepada bagaimana rahasia ilahi memelihara hidup kita, yang melayakkan kita boleh hadir sebagaimana kita adanya sekarang. Mari kita nyanyikan dengan dari hati, dari jiwa, dari seluruh raga kita untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Sudah
Luar biasa saudaraku. Pengakuan itulah yang terjadi bagi Raja Daud. Pengakuan itulah yang dia aminkan. Sehingga sungguh dia hanya mau mengatakan, selagi aku hidup, selama aku bernafas, aku hanya akan memuji Tuhan. Dia hanya mampu mengatakan, tidak ada yang lain. Dang adong bena adong di portibion nagaibe ha Solomon di rohana. Dang adong bena di portibion mabahen las rohana. Dang adong bena di portibion mabahen marolo polop todina. Tidak ada lagi. Hanya Tuhan. Dengan bahasa ada dona panguloko. Karena gelombang hidupnya luar biasa. Sama dengan gelombang hidup kita pribadi lepas pribadi. Kalau ditanya hati kita, hidup kita yang terdalam, bagaimana kita bisa melintasi waktu ke waktu, hari ke hari, pada saat perjalanan kita. Mungkin yang sudah berumur di atas 50 tahun ke atas, akan lebih banyak cerita dibandingkan dengan yang masih di bawah 50 tahun. Bagaimana dia harus mengaku perjalanan hidupnya luar biasa. Tuhan pegang tangannya, Tuhan arahkan dia, dan Tuhan bimbing dia. Bahkan Tuhan halau segala musuhnya di hadapannya. Banyak hal yang dilakukan Tuhan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan ini yang kita sering lupa, padahal kita selalu berdoa tentang itu. Apa doa kita? Saya saut ma lomoniruham di Banua Tongaon, songon dari Banua Gijang. Bukan dengan caraku, dengan keinginanku. Saya saut malomon di roham. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu kita doakan, tapi kita sering lupa. Kita ingin selalu dengan cara kita. Dengan keinginan kita. Dengan style yang kita harapkan. Kalau itu, berarti Tuhan itu hanya sebagai robot. Tuhan, aku mau ke Medan ini Tuhan. Tolong di perjalanan naik pesawat kau di depan supaya kami lancar semuanya sampai landing ya. Seperti itu kita sama Tuhan jadinya. Kalau hanya dengan keinginan kita. Nyosi panganope Tuhan, paso-paso dah. Neng walangun asa gabi dagingon. Doh tahi paso tuau. Jadi Tuhan itu menjadi robot. Padahal doa kita selalu mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Maka kalau kita bermohon bukan memerintah. Pengaminan akan hidupnya betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Itulah yang ada dalam Raja Daud, sehingga dia mengatakan, segenap hidup dan keberadaanku aku akan meninggikan dia. Segenap hidup dan keberadaanku aku akan memanjatkan rasa syukurku kepadanya. Aku akan memuji Tuhan yang Maha Kudus. Puji-pujian itu adalah penyataan perasaan bagaimana Tuhan menatangnya, menina boboknya, menjaganya, melindunginya, makaolibana. Ya. Jadi itu menjadi penyataan. Puji-pujiannya menjadi penyataan bagaimana dia mengaminkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh merangkulnya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan yang luar biasa, dia langsung potong dengan ayat 3. Jangan percaya kepada siapapun, raja, penguasa, bangsawan, dan apapun kekuatan yang ada di dunia ini. Yang seakan-akan memberikan janji. Seakan-akan memberikan janji. Kalau kita pada saat-saat kita tersesak, pada saat kita jatuh, pada saat kita terganggu dalam banyak hal, maka kita akan menoleh. Seperti pemazmur, waktu dia jauh dari Tuhan, dia mengatakan, Sai mangaranapi do mataku dopak akadoluk sia dia doro uladin pangurupium tuau, kata Mazmur 121 ayat 1.
Dia mencoba mencari kekuatan dari gunung-gunung. Dia mencoba mencari kekuatan dari yang ada di dunia ini. Tetapi setelah dia tidak menemukan apa-apa, maka ayat 2 dia mengatakan, Holan sian Jehovah sabing doro pangurupion yang go tuau. Maka dia langsung putuskan itu. Hanya dari Tuhan Allah sajalah pertolonganku. Hanya Tuhan Allah saja yang menjadi pertolonganku. Kalau demikian halnya, kenapa bangsawan, raja-raja, penguasa yang ada di dunia ini harus kita mundur dari dia? Karena dia sama dengan kita. Dia adalah ciptaan. Siapapun yang menjadi penguasa itu adalah ciptaan. Ada masanya, ada waktunya, dia fana. Sama seperti kita, berakhir. Kalau dia berakhir dan kita juga berakhir, apa hebatnya kepadanya kita bermohon? Tidak ada. Gunung-gunung juga yang menjadi simbol daripada kekuatan itu adalah ciptaan. Cakrawala yang luar biasa memberikan terang itu juga ciptaan. Semuanya itu ciptaan, semuanya itu fana adanya. Maka pemazmur mengarahkan kita, datanglah kepada yang abadi, kepada yang kekal, bahkan awal daripada kehidupan itu. Datanglah kepada kehidupan itu. Itu adalah Tuhan Yesus ate. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Luar biasa. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Dari semua utusan Allah yang pernah hadir di dunia, hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Datanglah kepada hidup itu sendiri. Hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita ini dari debu tanah, dari yang fana, diciptakannya menjadi sama seperti Allah. Ya, memang kita fana juga karena kita dari yang fana. Tetapi ingat, ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dari dirinya sendiri. Molo bahasa Batak didok dungi diulusun debatama hosa hangoluan tu igung nahona ganai gabe martodi namangulu. Gabe martodi, kalau bahasa Indonesia dikatakan menjadi makhluk hidup. Ale bolo bahasa Batak, gabe martodi namangulu, maka roh Allah sesungguhnya diam di dalam kita. Kalau ada anak sekolah minggu bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tadi katakan di sini, tubuhku menari. Dan pola maila lahum maka tidak ketuhani di bagasan muluna. Dan pola maila, dia menari seperti Daud menari. Dia menyanyi, memuji Tuhan. Dan tidak hanya suara, tetapi seluruh jiwanya memuji Tuhan. Maka ayat yang kelima dikatakan berbahagialah. Amang tahi tuanai HP ate akan aprosia di Tuhan Yesus ate. Tuanai HP akan pasahatun muluna tu debatana. Nama dok holat Tuhan na dohang nguluanna. Ama Tuana di bagasan ayat onom. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya dia yang menciptakan segala sesuatu menjadi alat Tuhan memelihara kehidupan kita juga. Segala sesuatu Tuhan ciptakan supaya hidup kita terjamin di dunia ini. Atong molo minggu depak kita mar pesta gotilon neng dohonon na Tuhan dengan cara Tuhan memelihara kehidupan kita lewat alam. Alana najolo bangsa Israel adalah petani. Maka pesta gotilon dibain. Anggonuaing bangamar ragam-ragam be. Alina pasti apakah itu tanah dengan usaha, itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan kita. Dan yang luar biasa, tidak hanya Allah memelihara kehidupan kita, tetapi kita juga diberi tanggung jawab untuk melanjutkan pemeliharaan. Ordona borat. Gabi narhatama, dage yamang borat naik HP dituhuk kok do HP tua ulauni. Bukan, dang dituhuk kok tu hita ulauni.
Tetapi Tuhan pakai kita menjadi mitra. Itu bukan Tuhan berikan kepada kita tugas, bukan. Tapi Tuhan pakai kita menjadi mitra, menindaklanjutkan pemeliharaan yang Tuhan sudah lakukan itu. Karena dengan kita memelihara alam, kita juga memelihara hidup kita. Maka tema kita mengatakan mengasihi bumi dan segala isinya. Tuhan yang melakukannya. Tetapi tidak mungkin lagi sampai sekarang Tuhan melakukan itu. Karena kepada kita sudah dianugerahkan berbagai hal, talenta, kemampuan untuk melihat. Alangkah luar biasanya apabila kita memelihara semua ciptaan Tuhan itu, sesungguhnya kita memelihara diri kita sendiri, memelihara hidup kita sendiri. Bahkan sampai kapan? Sampai Maranatha. Maranatanya kita kapan? Apakah kita tunggu Yesus datang kedua kali? Tidak. Maranatha kita adalah di tikisonom mahita. Dungi marit dia ma aka natorop. Lo asalawaw inna. Aliang go padita jonarang nga sen na songonon. Isiro na lao na marit dia manang na mapetangan na songonon. Na songonon ido kan? Ido. Lo asalawaw tu Jesusku tu na daw ninna. Aliang go imana sa sonon memana. Na lao dang na marit dia. Alain na songonon do. Atong sa liling diliw do pehita marhosa. Maka kita syukuri. Selain dilihat doa kita tiki, maka kita pakai untuk memelihara, menindaklanjuti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat kita melakukan yang terbaik kepada siapapun, sesungguhnya bukan kepada mereka kita melakukan yang terbaik itu, tetapi bila kita melakukan yang terbaik itu bagi diri kita sendiri. Itu yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini Tuhan berikan estafet kepada kita. Ngahu para di sudi ninda Tuhani. Aku sudah ciptakan dan aku sudah lakukan itu lewat kuasa dan kasihku di dalam kekudusanku. Dan semuanya itu ini mana hudok matuho alijolma dohot maho maperrohahon. Dan itu di mana? Sekarang aku berikan tanggung jawabmu, bukan seperti itu kata Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, alia kajolma sonari pe dohot maho maperrohahoni. Ay manang dia na pinarrohahon mo di portibyon na maperrohahon ngulum dohodisi. Atong tadok matutuhata. Ali Tuhan para gogoy maaw mangulahon na pinatik kami. Amin. Martangnya kita. Maulate madiho Tuhan. Belga tutu holong mindiroham dihami. Di luar sodo hami sadarion mananginangi hatam nabadi. Di luar sodo hami mangatusi bagas tutu di patuduho ko holong niroham dihami. Jala gokwa soho mangalinggomi hami. Di perdalanan, di partikian doh, di sudi inganan nami ganu. Hatami mali Tuhan nagabi hasitongan dohot suru di hami. Atong, saya patau hami saluhutna makanguluhon hatami saliling di luar sodo pe hami makanguluhon ari-ari ninggulu nami. Paso-paso huriamon. Paso-paso edde pamujion nami. Jalo nang tangyang elhilik nami. Pasikop huriamon gabi haboran di paso-pasom. Asa manangisen na manalihon hajong-jongan di bagas joromon. Dapotan paso-paso nasida. Jalagok dame nang nasida. Pinuji mahotangit tayang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata laos tapasat ma peliata.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.